Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Bambang Hermanto, dengan mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Eh, kita sudah dalam bagian pertama mencoba untuk memahami bagaimana sebenarnya bunga bank eh, dan berbagai teori yang yang membentuk dari bunga bank itu harus dipahami sebelum kita membandingkannya dengan sistem riba. Jadi sekali lagi dalam mata kuliah ini adalah bahan diskusi untuk kuliah. Segala macam perbedaan itu bisa didiskusikan di dalam kerangka akademik. Nah, kelanjutannya hari ini kita akan masuk kepada pertanyaan inti, apakah bunga bank riba? Saya akan coba membagi screen. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan besar, apakah bunga bank termasuk riba? Kalau kita sudah memahami bagaimana kemarin kaitan beberapa teori, misalnya loanable funds, kemudian fungsi uang, kemudian teori demand and supply terhadap uang, kemudian kita juga sudah memahami bagaimana keseimbangan dan juga fungsi atau jenis-jenis uang. Hari ini kita akan coba masuk kepada riba. Ada beberapa teori yang harus kita pahami dahulu dalam yang mendasari tentang bagaimana hutang dalam perspektif ekonomi. Baik, yang pertama ada teori abstinence. Jadi teori abstinence itu begini. Ketika orang menahan diri, jadi abstinence itu menahan diri, ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Jadi ketika dalam fungsi fund and finance ya, atau yang juga dikenal dengan funding and lending, itu ada satu pihak orang yang funding. Funding ini dia menempatkan uangnya di bank sehingga dia tidak bisa memanfaatkan uangnya itu. Ketika dia tidak bisa memanfaatkan uangnya, berarti dia menangguhkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, dan uangnya itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi berdasarkan teori ini, orang yang menangguhkan keinginannya itu berhak untuk mendapatkan benefit, keuntungan atau mendapatkan sesuatu dari orang yang tadinya tidak bisa memenuhi keinginannya karena tidak punya uang dan kemudian dia bisa memenuhi keinginannya. Nah, seringkali teori ini dibantah karena setiap orang yang melakukan penempatan dana di bank itu dalam rangka tidak dalam rangka menangguhkan keinginannya. Karena memang secara sosiologis, kalau kita bercermin pada teori piramidnya Maslow misalnya, itu teori kebutuhan orang baru akan melakukan saving ketika kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan eksistensi itu kalau sudah terpenuhi orang baru menempatkan dananya di bank. Jadi teori abstinence ini sebenarnya juga tidak semestinya benar gitu. Tidak serta-merta benar karena memang saving itu kalau rumus dasarnya Y pendapatan itu sama dengan C tambah S, konsumsi tambah saving. Jadi di luar konsumsi orang baru akan melakukan saving. Jadi itulah yang disebut dengan Y pendapatan. Kemudian ada teori yang kedua, bunga sebagai imbalan sewa. Jadi uang dianggap sebagai barang yang kalau dimanfaatkan dia harus ada sewanya, kayak kita nyewa barang. Nah sekarang
tergantung pada pemikiran apakah uang itu punya manfaat seperti barang. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan. Uang dia tidak bermanfaat sebagaimana barang secara langsung. Karena barang bisa langsung digunakan. Uang hanya bisa digunakan apabila dia sudah berganti dengan barang atau jasa. Nah, jadi bunga sebagai imbalan sewa ini juga sering dibantah dengan pemikiran seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teori produktif konsumtif. Setiap orang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi orang yang dipinjaminya. Jadi di satu sisi produktif konsumtif ini ada orang yang menggunakan uangnya untuk produktif, itu artinya uang itu akan melahirkan produktivitas. Ada uang yang digunakan untuk konsumtif. Dua-duanya membawa keuntungan kepada orang yang dipinjami. Kemudian yang keempat ada teori opportunity cost. Jadi opportunity cost ini ada semacam biaya dari peluang. Jadi pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam yang terkait langsung dengan besar kecilnya waktu. Karena ketika dia meminjamkan uang, berarti dia kehilangan opportunity. Dan kehilangan itu butuh biaya. Dan itulah yang harus diberikan sebagian keuntungan kepada orang yang meminjamkan dananya. Yang terakhir ada teori kemutlakan produktivitas modal. Jadi ketika uang sudah menjadi instrumen modal, maka dia menjadi alat dalam produksi. Nah, dalam produksi modal itu pasti menghasilkan sesuatu dan hasil itulah yang harus dikembalikan kepada orang yang mempunyai modal. Nah, jadi ini ada beberapa teori dalam perspektif ekonomi ini yang harus kita pahami awal untuk melihat apakah bunga bank itu termasuk riba. Kita coba untuk memaknai riba. Riba secara bahasa itu bermakna ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Kalau di dalam buku-buku fikih biasanya secara istilah selalu digunakan definisi riba hiya ziyadah fi ra'sil mal. Tambahan yang berlangsung atau yang diambil dari pokok harta. Pokok harta ini dalam istilah kita sekarang ya kapital. Jadi setiap ada tambahan di dalam kapital itu riba. Tapi apakah setiap tambahan itu riba? Karena memang dalam buku-buku fikih juga ada tambahannya lagi ziyadah fi ra'sil mal bi ghairi iwad. Nah, ada kata kunci di sini iwad. Iwad itu bahasa kitanya padanan. Sesuatu tambahan yang berlangsung pada pokok harta tanpa sesuatu yang sepadan. Nah, ini yang nanti akan menjadi diskusi kita. Apakah ada padanannya tambahan itu atau tidak? Nah, secara teknis, jadi seringkali di buku-buku digunakan definisi riba itu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, ini dia yang menjadi persoalan. Batil ini ukurannya apa gitu? Karena seringkali batil itu subjektif, diukur dengan perasaan gitu. Makanya nanti kita akan coba lihat sebenarnya yang riba itu apa. Kalau kita melihat ada dalil-dalil qat'i tentang riba. Di sini dalil qat'i tentang riba. Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di situ disebut riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat ini memang ada logika yang unik ya. Di logika yang unik itu kalau kita baca dari awal, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan masalah allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa, mereka tidaklah berdiri
seperti kecuali allazi yatakhabbathu syaitan minal mas. Seperti orang yang ditutup logikanya oleh setan gitu ketika berjalan. Jadi sederhananya orang yang memakan harta riba itu logikanya adalah logika orang yang kemasukan setan. Kenapa? Langsung dijawab oleh Al-Quran sendiri. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Jadi rusaknya logika pemakan riba itu karena mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, kalau kita belajar mantik atau silogisme, ini ada semacam konsekuensi berpikir. Ketika orang mengatakan jual beli sama dengan riba, itu adalah logika rusak, logika setan. Kenapa? Karena hakikatnya ahallallahu al-bai'a harrama riba. Kalau kata setan itu jual beli sama dengan riba, Allah mengatakan jual beli tidak sama dengan riba. Kenapa tidak sama? Karena jual beli halal, riba haram. Nah, ini logika yang dibangun oleh Al-Quran. Jadi bukan soal batilnya, bukan soal yang lain, tapi harus ada pembedaan tegas apa sih beda riba dengan jual beli. Karena kalau gagal membedakan jual beli dengan riba, maka akan terperangkap dalam logikanya setan. Ini sudah jaminan dari Al-Baqarah 275. Makanya kita harus bisa bedakan. Tidak dalam konteks kebatilan, tidak dalam konteks yang lain, tapi halalnya jual beli dan haramnya riba itu karena pasti ada perbedaan mendasar. Karena tidak mungkin sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram itu barangnya sama. Itu logikanya. Nah, bagaimana perbedaannya nanti kita akan sampai. Kita coba dulu lihat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Banyak orang yang memahami ayat ini, kalau kita makan riba, kemudian tobat, yang dahulu itu nggak masalah gitu. Yang penting ke depan jangan riba lagi. Ini logika yang menurut saya akan bertentangan juga dengan ayat Al-Quran gitu. Dalam surah Ali Imran itu, Iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika mereka melakukan fahisyah dan melakukan kezaliman, riba itu adalah suatu kezaliman, mereka langsung zakarallah, mereka langsung ingat kepada Allah, kemudian mereka berhenti dan kemudian mereka melakukan perbaikan gitu. Artinya tidak halal seorang yang mencuri terus dia tobat dan hartanya tetap dinikmati. Atau lebih jelasnya lagi, ketika orang korupsi, tobat, tapi sisa harta korupsinya dia nikmati gitu. Nah ini kan logikanya nggak benar. Ada orang yang makan riba, tobat, tapi sisanya masih dia ambil gitu. Atau sisanya yang dia tinggalkan, yang sudah dia ambil itu yang dia nikmati. Itu nggak masuk akal juga. Makanya ayat ini bukan menunjukkan bahwasanya kebolehan kita makan riba yang dahulu itu yang sudah termakan ya udah nggak apa-apa, yang nanti yang bermasalah sisanya itu yang logika yang menurut saya tidak benar juga. Ada hadis an Jabir la'ana Rasulullah akilat riba wa muwakkilihi wa katibahu wa syahidaihi. Dari Jabir, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mengurusnya, kemudian yang menjadi penulis akuntannya, dan juga saksi-saksinya. Artinya, soal riba ini bukan cuma yang memakan,
Jadi walaupun tadi yang dikatakan dalam Al-Quran itu alladzina ya'kuluna riba, itu maksud yang memakannya itu ya termasuk orang yang ngurusnya, kemudian akuntannya, saksinya. Nah sekarang kita melihat bahwasanya dalil-dalil ini semuanya qat'i, tidak ada yang bisa membantah, dan ini dalilnya qat'iyus subut, qat'iyul wurud, qat'iyud dalalah. Subut karena dia Al-Quran, tidak ada yang bisa meragukan Al-Quran, kemudian wurudnya juga dia yakin wurudnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan dalalahnya qat'i karena memang disebut secara definitif, secara tertentu ar-riba. Artinya tidak ada yang boleh mengatakan riba itu halal. Jadi ini sekali lagi, riba itu qat'i secara hukum keharaman. Hanya saja kalau para pemirsa, ada yang saya lihat ketika melakukan semacam justifikasi terhadap konsep bunga, ada semacam pengarus utamaan yang dipaksakan. Jadi kenapa dipaksakan? Karena memang dipaksakan harus benar gitu. Contoh ini ada beberapa. Yang pertama, ada yang riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi, dapat mengikis semangat kerjasama tolong menolong sesama manusia. Ini qat'i, ada dalilnya. Cuman ketika dibandingkan dengan bunga, apakah bunga bank menimbulkan permusuhan? Apakah bunga bank mengikis semangat kerjasama, semangat tolong menolong sesama manusia? Ini yang harus dipertanyakan gitu. Coba kita lihat, apakah pernah terjadi chaos? Apakah pernah terjadi revolusi sosial? Apakah pernah terjadi revolusi dalam sebuah negara karena persoalan bunga bank? Nggak pernah. Jadi permusuhan yang mana yang dimaksud ketika dengan bunga? Kalau riba, yes, oke. Karena ada dalilnya. Artinya ketika riba itu menimbulkan permusuhan, bunga bank tidak menimbulkan permusuhan, jangan dipaksakan bunga bank sama dengan riba. Nah, di mana mungkin ada permusuhan yang muncul secara subjektif, tapi secara konsep, secara ini tolong dibuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, riba menimbulkan perasaan iri, kecewa, marah pada sesama manusia. Karena praktek riba dapat mengarah, ini dia. Riba itu egois, tamak untuk kepentingan diri sendiri tanpa mau melihat kesusahan orang lain. Coba dipertanyakan, bunga, apakah bunga itu mengandung sifat egois, tamak untuk kepentingan diri sendiri tanpa mau melihat kesusahan orang lain? Justru meminjamkan sesuatu kepada orang itu bentuk sebuah kepedulian. Bentuk sebuah kepedulian. Anda memerlukan uang, Anda tidak punya uang, berarti Anda harus pinjam uang. Ketika ada yang meminjamkan, itu apakah sifat egois? Apakah itu bentuk tamak? Kalau tidak, jangan dipaksakan gitu. Artinya kalau yang namanya riba itu harus mempunyai sifat egois, ketika bunga bank tidak, maka jangan dipaksakan sama. Yang ketiga, riba merupakan strategi menjajah orang lain. Sebetulnya menjerat dan mengikat tanpa belas kasih. Sama, apakah bunga itu strategi menjajah orang lain? Ini bukan zaman Siti Nurbaya loh. Orang yang nggak bisa bayar hutang, nanti dibayar hutangnya sama pakai anaknya. Atau segala macam lah. Jadi bunga itu ya, kalau memang tidak mempunyai sifat yang sama dengan riba, jangan dipaksakan. Termasuk yang keempat, riba itu menimbulkan sifat boros karena dengan keuntungan riba,
Orang terlena dalam kemewahan dan tidak peduli. Ini saya nggak tahu mainstreamingnya dari mana, dalilnya apa, tapi yang jelas, apakah bunga menimbulkan sifat boros? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah karena ada konsep bunga, orang lantas cenderung menjadi terlena dalam kemewahan? Kalau iya, seperti apa bentuknya? Justru instrumen lain banyak. Banyak yang membuat orang terlena dalam kemewahan. Misalnya dengan segala cara dia korupsi, kemudian beli kebun berpuluh dan ratusan hektar, bahkan dengan tanda kutip membangun yayasan dan lain sebagainya. Dan kemudian ditimbunnya kekayaannya di situ, itu nggak pakai instrumen bunga. Instrumennya apa ya? Instrumennya korupsi. Kemudian dicuci dalam bentuk kebun ataupun dalam bentuk bahkan pondok pesantren. Ada. Jadi sekarang apakah itu bunga yang menyebabkan mereka begitu atau memang keserakahan? Terus ini lagi, Nabi Muhammad menjelaskan siksa pemakan riba itu menyelam ke dalam darah yang kotor, kemudian ada dilempar pakai batu oleh malaikat Zabaniyah kepada orang yang berbuat riba. Oke, ini ada dalil. Tapi bagaimana dengan bunga bank? Apakah sekali lagi ada dalil yang qat'i juga Nabi Muhammad menjelaskan bahwa orang yang memakan bunga bank itu dilempar di dalam api neraka. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau seandainya menggunakan kias, kiasnya juga harus kias yang kuat. Tidak bisa menggunakan kias yang hanya sedikit persamaan, banyak perbedaannya, terus dipaksakan harus sama. Dan yang penting itu bukan sedikit banyak. Ilatnya berlaku atau tidak. Nah sekarang apa ilat riba? Nanti kita sampai. Insya Allah. Termasuk ini, mainstreaming yang menyebabkan riba dapat menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang panjang. Dalam kasus bunga, justru banyak orang yang keluar dari kesulitan karena dia mendapatkan pinjaman, kemudian pinjaman itu walaupun ada unsur bunganya, tapi dia bisa keluar dari kesulitan hidupnya. Nah, kenapa harus dipaksa kalau nanti kita minjam berbunga itu harus sulit hidup? Karena ini kesulitan hidup hanya akan berlangsung ketika orang meminjam di luar kemampuannya, bukan karena pinjaman itu berbunga. Kesulitan hidup itu akan muncul ketika orang miskin, orang fakir itu diberikan pinjaman. Makanya kalau nanti dibuka, misalnya kitab Al-Quran, Qiraah Al-Mu'asirah itu disebut haram hukumnya memberi pinjaman kepada orang miskin. Karena itu zalim, akan menimbulkan kesulitan hidup. Jadi bukan karena bunganya, karena pinjamannya. Yang ketujuh, riba melahirkan orang yang miskin, semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Sehingga muncul iri, benci, dendam. Orang yang makin kaya dan orang yang makin miskin itu karena instrumen lain tidak jalan. Apa instrumennya? Instrumennya adalah zakat. Ketika orang kaya menahan hartanya, orang yang miskin tidak mendapatkan haknya, ketika itulah muncul yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Bukan karena bunga, karena orang kaya tidak mau bayar zakat. Jadi jangan sampai karena gagal sistem zakat terus disalahkan sistem bunga. Nah, jadi ini yang menurut saya banyak pengarus utamaan yang dipaksakan. Yang dipaksakan seakan-akan benar gitu. Tapi harusnya dipikirkan ulang. Kemudian ada lagi logika yang dipaksakan. Bunga itu boleh sepanjang darurat. Nah, darurat. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah faman turra ghaira bagin wala 'adin fala isma alaih. Jadi faman turra, apa sih konsep daruratnya di sini? Oh, konsep daruratnya karena belum ada bank syariah. Ini juga akan mengacaukan ini. Ketika ada bank syariah, berarti haram bank lainnya. Bank konvensional jadi haram. Kenapa hidup kita jadi begitu sulit ini? Menyulitkan.
Kenapa dua-duanya tidak bisa berjalan saja? Padahal konsep darurat itu sesuatu yang mengancam nyawa, gitu. Mengancam nyawa. Innama harama alaikumul maitata. Ketika bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih untuk selain Allah itu saat darurat. Daruratnya itu kan dalam rangka menjaga masalihil khamsah gitu. Menjaga harta, jiwa, agama, keturunan. Bahkan ada yang menyebut sampai arad, kehormatan. Ketika terancam pada level doruriyah, karena dalam usul fikih itu maqasid itu ada yang maslahahnya doruriyah, ada yang daruriyah, kemudian ada yang tahsiniyah gitu. Jadi tidak semuanya daruriyah gitu. Nah, kalau dipaksakan bunga bank itu hanya haram pada saat biasa dan boleh pada saat darurah, berarti pada saat sudah ada bank Islam, berarti yang lain jadi haram. Nah, ini akan menyulitkan gitu. Akan menyulitkan karena keberadaan bank Islam ini sudah menyelesaikan tidak. Karena kita nggak tahu ini apakah bank Islam yang hari ini ada itulah yang dimaksud oleh Al-Quran. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas nanti kita lihat apa sih sebenarnya bank Islam. Saya bukan mengatakan bank Islam nggak perlu, harus ada, apalagi dia sudah berjalan sekian puluh tahun ya. Bank sudah 28 tahun atau 26 tahun, 94 Bank Muamalah berjalan ya, harus. Bukan tidak perlu, tapi nanti kita lihat. Ada logika juga yang berlipat ganda. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Apa sih yang disebut dengan adha'afan mudha'afah? Ini dia. Karena dalam bentuk katanya adha'afan ini kan merupakan zaraf yang mensifati dari kata riba. Jadi jangan makanlah riba ada afan mudha'afah ketika riba itu berlipat-lipat. Ada af itu sesuatu yang berlipat, itu baru dikatakan berlipat apabila dia sudah mencapai satu siklus. Atau kalau kita sebut sekarang gampangnya 100% lah. Ketika sudah 100% itu berarti sudah berlipat. Kalau mudha'afahnya dilipatkan lagi, ya 100, 200, 300%. Apakah dikatakan di sini pemahaman mafhum mukhalafahnya berlaku? Apakah ketika tidak berlipat ganda, misalnya hanya 3%, 5%, 10%, tidak disebut riba, atau ribanya boleh dimakan? Nah, para ulama, bahkan banyak ulama-ulama yang biasanya syafi'iyah juga menolak adanya mafhum mukhalafah dalam ayat ini. Oke, kita sepakati saja lah. Pokoknya riba, asal ada tambahan itu dia sudah riba. Kita sepakati itu. Oke, ya gitu. Karena yang disebut dengan riba, kalau kita tidak mengambil fungsi atau tidak mengambil iktibar dari kata ad'afa mudha'afah dengan alasan karena tidak ada mafhum di sana, berarti dalam persoalan riba yang menjadi soal bukan berapa persennya. Nah, itu dia logikanya. Nanti kita harus konsisten. Ketika kita menolak mafhum di sini, berarti kita harus tolak berapapun persennya, itu bukan persoalan dalam riba. Berarti persoalan yang lain. Apa sih persoalannya sebenarnya? Nah, ini coba kita masuk dalam bahan yang renungkan. Ini masih yang Al-Baqarah tadi. Logika yang menyamakan jual beli dengan riba. Apa sih beda jual beli dengan riba? Saya melihat sebuah tidak konsistennya kita ketika menerjemahkan ayat Al-Quran. Coba saja lah lihat terjemahan manapun, mulai dari terjemahan Depak atau Kemenak dan lain sebagainya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat.
selalu diartikan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba itu artinya kesuburan. Allah menghancurkan riba. Allah memusnahkan riba. Kenapa tidak mengatakan Allah memusnahkan kesuburan dan menyuburkan sedekah? Artinya kalau riba ini mau terjemahkan dua-duanya. Allah menghancurkan kesuburan dan menyuburkan sedekah. Kalau kita mau terjemahkan riba, ya terjemahkan dua-duanya. Karena riba dan yurbi itu satu wazan. Atau jangan terjemahkan dua-duanya. Yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, wa yurbi, dan Allah juga meribakan sedekah. Ya. Jadi kalau tidak diterjemahkan, Allah menghancurkan riba dan juga Allah yang meribakan sedekah. Dari mana datang pengertian ini? Ya karena memang masalul lazina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin abatat sab'a sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Karena memang Allah itu meribakan sedekah dengan cara apa? Diganti 7 kali 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha', diganti berlipat ganda yang tidak bisa kita hitung. Artinya riba itu bukan sesuatu yang haram secara prinsip. Riba itu bukan sesuatu yang najis. Riba itu bukan sesuatu yang buruk. Cuman objeknya yang menentukan. Ketika dalam sedekah, Allah sendiri yang meribakan sedekah. Artinya riba itu tidak buruk. Menyuburkan itu tidak buruk. Tapi konsepnya apa? Allah meribakan sedekah. Nah, mudah-mudahan bisa paham. Mudah-mudahan tidak langsung marah dan menyatakan ini siapa ngomong ini, Allah meribakan sedekah, sesat ini gitu. Mudah-mudahan ya bisa didiskusikan. Tapi sekali lagi, riba bukan sesuatu yang buruk karena dalam sedekah Allah sendiri yang meribakan sedekah. Terus kita coba renungkan lagi nih, hadis yang sering tidak dibaca utuh. Hadis Muslim 1584. Nah, Rasulullah SAW, Nabi itu melarang riba dalam hal apa? Az-zahabu bil-zahabi wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur wasyair bil-syair wal tamar bil-tamar wal milh bil-milh. Jadi riba itu, ini salah satu bentuk riba. Riba dalam hal emas, perak, kemudian gandum, kemudian kurma, kemudian juga garam. Cuman yang gagal dipahami itu ini. Mislan bimislin iyadan biyadin. Artinya apa yang disebut dengan mislan bimislin? Mislan bimislin ini kalau dia termasuk harta yang misil, itu tak masalah gitu. Misalnya mislin itu apa? Barang-barang yang mempunyai kualitas maupun kuantitas yang dipahami. Misalnya beras. Beras itu ada berapa macam kualitasnya. Ada beras yang kualitas bagus, premium. Ada beras yang tidak bagus. Ketika beras yang bagus ditukar dengan beras yang tidak bagus, tapi kuantitasnya melebihi dari yang bagus, tak masalah. Karena di sana disyaratkan kalau yang riba itu kalau dia bukan mislan bimislin. Kemudian yang kedua, iyadan biyadin. Apa arti iyadan biyadin? Tunai. Tijaratan hadirah. Jadi, faman zada awistazada faqad arba al-akhis wal mu'ti fihi sawa. Jadi kalau orang yang tidak iyadan biyadin, maka dia zada awistazada faqad arba.
Zadia dan biadin itu apa? Tunai. Tunai. Nah, ini tolong dipahami, tunai hari ini beda dengan tunai dulu. Sekarang ini tunainya ada yang tunai bahasa kitanya ya, ada yang spot, ada yang spot value, ada yang spot today, ada spot tomorrow. Itu juga dalam transaksi sekarang biasa. Ketika Anda bayar hari ini, ketika Anda bayar sekarang, ketika Anda bayar besok, itu masih masuk kategori tunai. Karena di dalam jual beli itu tidak selamanya settle-nya sebuah jual beli itu harus berlangsung pada saat transaksi. Makanya dalam akuntansi pun ada yang cash basis, ada yang accrual basis. Kalau accrual itu dihitung pada saat terjadinya perpindahan, kalau yang cash itu dihitung pencatatannya pada saat terjadi perpindahan kas atau pencatatan kas. Tapi kalau yang accrual, pada saat transaksi itu terjadi, sudah ada nggak perpindahan arus? Kalau sudah ada ya itu accrual. Dan itu sekarang biasa. Nah, jadi ketika kita gagal paham memaknai ini, maka pukul rata semuanya haram. Makanya saya ingin sampai pada sebuah kesimpulan. Ilat hukum. Ilat hukum riba bukan bunga. Ini sekali lagi. Ilat hukum riba bukan bunga. Tapi ilat hukum riba karena transaksinya itu di ribanya itu sendiri. Apakah dia menyuburkan atau menghancurkan? Sekali lagi, ilatnya itu ada transaksi ekonomi yang kalau dikaji dia bisa berbahaya bagi ekonomi. Nah, itulah yang disebut dengan riba. Tapi ada transaksi ekonomi yang bisa menimbulkan insentif bagi ekonomi. Berarti bahasanya riba itu sesuatu yang disinsentif bagi perekonomian. Dan sesuatu yang tidak disinsentif atau sesuatu yang insentif itu bukan riba. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip ilat ini, mari kita berpikir ulang. Apakah bunga bank termasuk riba atau tidak? Kesimpulannya bunga bank bisa riba, bisa tidak. Tergantung pada apakah dia merupakan insentif bagi ekonomi atau disinsentif bagi ekonomi. Kalau dia insentif baik secara mikro maupun secara makro, mikro artinya pada sebuah badan atau seorang perorangan, kalau makro terhadap sebuah negara atau sebuah kebijakan pemerintahan, ketika terjadi disinsentif, di sana ada riba, di situ ada keharaman. Tapi ketika terjadi insentif ekonomi, maka di situ tidak ada riba. Ketika terjadi insentif, di situ tidak ada riba. Ketika terjadi disinsentif, di situlah ada riba. Jadi, apakah bunga bank itu haram? Tergantung pada ilatnya. Sekali lagi, tergantung pada ilatnya. Ilatnya apa? Insentif atau disinsentif bagi perekonomian. Barangkali demikian dulu yang bisa menjadi bahan renungan kita. Terima kasih. Mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada perbedaan pandangan, mohon menjadi bahan diskusi, bukan menjadi bahan kebencian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi alam fikir kita. Dan saya berdoa menjauhkan diri saya dari hawa nafsu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi umat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.